Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat serta rahmatnya. Salawat beserta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Arsitektur Dunia. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah tersebut yaitu Dr. Teknik Andi Abida STMT dan Ahna Friandirga Ardiansyah Putra Helmi STMT. Adapun nama-nama anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama Muhammad Sahir Sahbul, yang kedua Taufik Hidayat S, yang ketiga Roy Rizky Fami Kristanto Simamora, yang keempat saya sendiri Kasma sebagai moderator, yang kelima Sri Reski Indramaya Dewi, dan yang keenam Saratul Aulia. Nah, itulah nama-nama anggota dari kelompok 2. Adapun pokok pembahasan dari materi kali ini yaitu yang pertama sejarah perkembangan arsitektur modern, yang kedua prinsip-prinsip arsitektur modern, yang ketiga karakteristik arsitektur modern, yang keempat tokoh-tokoh arsitektur modern, yang kelima contoh desain bangunan arsitektur modern. Itulah pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini. Selanjutnya, pembahasan pertama akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi pertama itu adalah sejarah arsitektur zaman modern. Periode sejarah yang lazim disebut modern mempunyai banyak perbedaan pandangan tentang jiwa dengan periode sebelumnya. Zaman pertengahan ada 2 hal terpenting yang menandai sejarah modern, yakni runtuhnya otoritas gereja dan menguatnya otoritas ilmu pengetahuan sains. 2 hal ini yang pada dasarnya menjelaskan lain-lainnya. Yang pertama, perbedaan pandangan tentang jiwa. Mula-mula surat pengampunan dosa itu dijual pada waktu perang salib kepada mereka yang tidak dapat ikut perang. Halangan tidak ikut perang ini diganti dengan surat pengampunan dosa. Sejak itu menjadikan suatu kebiasaan bila gereja membutuhkan uang, pendeta-pendeta menjual surat pengumpulan dosa. Di sini saya akan menjelaskan prinsip arsitektur modern. Arsitektur modern merupakan kebalikan dari arsitektur klasik. Dalam arsitektur modern lebih fokus pada pengelolaan ruangan sebagai objek utama dan terlihat lebih sederhana. Arsitektur modern menekankan pada prinsip fungsional dan efisien. Karakteristik arsitektur modern pada umumnya adalah menolak gaya lama, menolak bordir atau ukiran dalam bangunan, menyederhanakan bangunan sehingga format detail menjadi tidak perlu, mengadopsi prinsip bahwa bahan dan fungsi sangatlah menentukan hasil bangunan, memandang bangunan sebagai mesin. A. Bentuk dan ruang dalam arsitektur modern. Perkembangan arsitektur modern meliputi perkembangan pemikiran mengenai konsep bentuk, ruang, fungsi, dan konstruksi. B. Bentuk. Bentuk dalam arsitektur modern tidak ditentukan dan dibentuk oleh fungsi maupun bahan bangunan yang dipakai. Dalam bentuk modern, bentuk, fungsi, dan konstruksi harus tampak satu kesatuan dan muncul menjadi bentuk yang khusus dan spesifikasi antara gabungan ketiganya. C. Ruangan. Satu hal yang tak dapat disangkai tentang arsitektur modern adalah kesadaran dalam mendesain ruang. Selanjutnya, poin ketiga yaitu karakteristik dari teori zaman arsitektur modern. Yang pertama, kesederhanaan sampai ke dalam inti desain. Berkembang setelah era arsitektur tradisional, arsitektur modern memiliki tampilan yang jauh dari kata sederhana jika dibandingkan dengan arsitektur tradisional yang memiliki tampilan yang jauh lebih berwarna dan memiliki lebih banyak detail-detail dekoratif. Kemudian yang kedua, elemen garis yang simetris dan bersih.
Hampir semua bangunan-bangunan bergaya arsitektur modern memiliki elemen dengan garis yang sangat kuat, baik itu elemen garis horizontal pada denah hingga garis vertikal dan diagonal pada gubahan massa dan fasad bangunan. Selanjutnya, prinsip less is more. Ludwig Mies van der Rohe mempopulerkan istilah less is more mengacu pada pendekatan minimalis pada bangunan. Kemudian yang keempat, kejujuran dalam penggunaan material. Beberapa jenis material bahan bangunan yang sering digunakan pada bangunan-bangunan bergaya arsitektur modern sangat mudah terlihat pada bangunan. Di antara bahan dari bangunan-bangunan tersebut adalah besi, beton, kaca, dan kayu. Kemudian yang kelima, rancangan yang terbuka dengan banyak elemen kaca. Berbeda dengan tata ruang pada bangunan tradisional, bangunan bergaya arsitektur modern umumnya memiliki denah lantai yang jauh lebih terbuka dengan minimnya keberadaan pembatas ruang. Kemudian yang keenam, hubungan dengan lingkungan sekitar. Arsitektur modern umumnya selalu memiliki hubungan dengan lingkungan sekitar, yaitu dengan topografi dari lingkungan yang sangat erat, dan contoh terbaik mengenai hal ini adalah Bellingshausen House yang memiliki hubungan langsung antara interior dan eksterior yang sangat mulus. Materi keempat yaitu tokoh-tokoh arsitektur modern. Adapun tokoh-tokohnya yaitu 1. Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc 1814 sampai 1879 Prancis, dengan bukunya yang berjudul Dictionnaire. Ia merupakan seorang arsitek dan teoris Prancis, terkenal karena penafsirannya mengenai restorasi bangunan-bangunan abad pertengahan. Ia lahir di Paris dan ia adalah arsitek ternama pada era kebangkitan Gotik. Sebagian besar karyanya berupa bangunan restoratif dan beberapa bangunan independen juga pernah ia rancang. Arsitek kedua yaitu Camillo Sitte 1843 sampai 1903 Australia, dengan bukunya yang berjudul De Stadtbau nach seinen Kunstlerischen. Ia merupakan seorang pelukis dan ahli teori kota yang karyanya mempengaruhi perencanaan kota dan peraturan penggunaan lahan hari ini. Sitte paling dikenang karena bukunya pada tahun 1889. Perencanaan kota menurut prinsip-prinsip arsitektur, di mana ia memeriksa dan mendokumentasikan pendekatan tradisional dan bertahan terhadap urbanisme di Eropa dengan fokus yang erat pada ruang publik di Italia dan negara-negara Jermanik. Arsitek selanjutnya yaitu John Ruskin pada tahun 1819 sampai 1900 Inggris, dengan bukunya yang berjudul The Seven Lamps of Architecture. Ia adalah kritikus seni terkemuka dari Inggris pada era Victoria. Ia juga merupakan aktivis di bidang kesenian, watercoloris, dan seorang pemikir sosial terkemuka dan dermawan. Ia menulis berbagai macam subjek ilmu pengetahuan, mulai dari geologi, arsitektur, mitos, sastra, dan botani. Gaya penulisannya di bidang sastra cenderung bervariasi. Materi yang kelima yaitu contoh-contoh desain bangunan arsitektur modern. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa bangunan yang terdapat pada contoh desain bangunan ini. Pertama, saya akan menjelaskan Arch Buatan della Catedral Beauvais atau penopang terbang. Bangunan ini adalah bentuk khusus dari penopang yang terdiri dari lengkungan memanjang dari bagian atas dinding ke dermaga bermassa besar untuk menyampaikan ke tanah
gaya lateral yang mendorong sebuah dinding keluar. Kemudian bangunan kedua yaitu Lycée Stella Materita Design Corp.